Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar itu, si ratu mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apakah kamu ingin tahu? Itu sederhana saja. Kamu hanya perlu memanggil beberapa world spirit. Bukankah itu akan menyelesaikan masalah?" Ucap si ratu. "Lupakan saja. Apa gunanya memanggil banyak roh dunia? Kamu sendiri sudah cukup bagiku," kata Chu Feng. "Apakah kamu serius ataukah kamu berbohong?" Si ratu berkata dengan ekspresi tidak percaya. Namun demikian, dia memiliki ekspresi yang sedikit senang di matanya. "Tentu saja itu nyata. Kamu cukup bagiku, dan kamulah yang berharga," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Cui, cukup mencoba mengambil keuntungan kecil dari diriku. Panggil aku ratu," kata si ratu. "Iya ratuku," kata Chu Feng buru-buru. "Itu lebih seperti itu," ucap si ratu sambil tersenyum manis. Itu dapat dilihat bahwa suasana hatinya tampak sangat baik. "Ratu, setelah memperbaiki peringkat 1 leluhur marsial, apakah kamu berhasil membuat kemajuan dalam kultivasi kamu?" tanya Chu Feng ingin tahu. "Peringkat 1 leluhur marsial apanya? Kultivasi sebenarnya pria itu hanya dari peringkat 9 half martial ancestor. Meskipun peringkat 9 leluhur marsial mungkin tampak layak, tapi mereka sama sekali tidak dapat meningkatkan kultivasi ratu ini sama sekali. Karena bagaimanapun, aku sendiri membunuhnya dengan mudah. Jadi, bagaimana mungkin dia bisa membantu aku meningkatkan kultivasi aku? Jika kamu ingin aku meningkatkan kultivasi aku, kamu harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan kultivasi kamu dengan cepat. Hanya dengan kamu menjadi lebih kuatlah, aku juga bisa menjadi lebih kuat. Kamu tidak ingin aku melindungi kamu sepanjang waktu kan?" si ratu berkata sambil tersenyum berseri-seri. "Tentu saja Dekang," Chu Feng mengangguk. Memang benar, dia tidak ingin si ratu melindunginya sepanjang waktu, dan sebaliknya, dia sendirilah yang ingin melindungi si ratu. "Kalau begitu, berkonsentrasilah pada perjalananmu, dan mengobrol dengan pria tua itu sedikit lebih lama. Ratu ini akan beristirahat sekarang," ucap si ratu. Setelah si ratu selesai mengucapkan kata-kata itu, dia berbaring di ruang spiritual. "Istirahatlah dengan baik," ucap Chu Feng. Meskipun si ratu telah pergi untuk beristirahat dan menolak untuk terus mengobrol dengan Chu Feng, tapi senyum di wajah Chu Feng tidak berkurang sedikit pun. Sensasi ratu yang ada di sini, itu benar-benar berbeda dengan sensasi ratu yang tidak ada di sini. Selama si ratu ada di sana, hati Chu Feng tidak akan terasa kosong. Sebenarnya apa yang dikatakan Chu Feng kepada si ratu, itu dikatakan dengan tulus. Bukan karena Chu Feng tidak memiliki kemampuan untuk memanggil lebih banyak roh dunia. Tapi sebaliknya, selama dia ingin memanggil lagi, jangankan sepasang, bahkan beberapa ratus ribu tidak akan menjadi masalah baginya. Namun demikian, Chu Feng tidak ingin melakukan itu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa roh dunia perlu menyaring energi sumber untuk meningkatkan kultivasi mereka di dunia ini. Sedangkan untuk mendapatkan energi sumber, seseorang harus memasuki jalan pembunuhan yang konstan. Chu Feng tidak akan pergi dan membunuh orang tanpa alasan. Selain itu, membunuh para ahli yang kuat akan sulit. Sedangkan untuk membunuh orang yang lemah, roh dunia tidak akan bisa mendapatkan banyak manfaat jika dia melakukan itu. Jadi, meskipun dia hanya memiliki 1 ratu saja, itu sudah sangat sulit baginya untuk mendukung kebutuhannya. Jika dia memanggil lebih banyak roh dunia, itu akan ada masalah ketika tiba saatnya untuk mendistribusikan energi sumber setelah membunuh orang. Karena Chu Feng tidak ingin memperlakukan si ratu secara tidak adil, maka dia ingin memberinya semua energi sumber. Namun jika dia memanggil lebih banyak roh dunia, maka tidak bijaksana baginya untuk terlalu berprasangka. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan bahwa dia mungkin juga tidak memanggil lagi. Selain itu, ada alasan lain. Chu Feng merasa bahwa meskipun mereka semua mungkin Asura World Spirit, tapi mereka kemungkinannya akan lebih rendah daripada si ratu dalam hal kekuatan.
Ibunya telah menghabiskan upaya yang sangat cermat, itu hanya untuk menyegel si ratu dan Sueji di tubuhnya. Pasti ada alasan untuk itu. Dengan demikian, daripada memanggil roh-roh dunia yang lebih rendah daripada si ratu, Chu Feng pun merasa bahwa dia tidak perlu memanggil roh dunia manapun. Itu seperti keterampilan rahasia 5 elemen Chu Feng. Jika 5 elemen keterampilan rahasia dipanggil, mereka akan keluar dengan kultivasi 1 tingkat di atas Chu Feng. Sebagai contoh, Chu Feng saat ini peringkat 2,5 martial ancestor. Jika dia memanggil 5 elemen keterampilan rahasia, mereka akan keluar sebagai 5 peringkat 3 leluhur setengah bela diri. Sementara ini mungkin membuat mereka tampak lebih kuat daripada Chu Feng, tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran menantang surga, yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Dengan ranah leluhur setengah martial peringkat 2, ia pasti dapat dengan mudah membunuh leluhur setengah bela diri peringkat 5, dan bahkan bertarung melawan leluhur setengah martial peringkat 6. Itu adalah kekuatan bloodline surgawinya. Setiap orang dengan garis keturunan surgawi, mereka memiliki kekuatan yang menantang surga. Namun demikian, keterampilan rahasia 5 elemen ini berbeda. Pada tingkat setengah martial leluhur, mereka tidak memiliki kekuatan pertempuran menantang surga yang melampaui leluhur setengah martial lainnya. Paling-paling, mereka hanya bisa melawan para ahli dari tingkat kultivasi yang sama. Dan bahkan, mereka mungkin belum tentu bisa mengalahkan para ahli itu. Karena bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat mereka tetap hanya keterampilan rahasia, sedangkan lawan mereka adalah kultivator bela diri yang sebenarnya. Jadi pada saat itu, keterampilan rahasia 5 elemen hanya mampu memberikan Chu Feng dengan tubuh abadi, dan tidak bisa dihancurkan terhadap mereka yang memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang relatif sama dengannya. Mereka praktis tidak ada gunanya dalam pertempuran yang sebenarnya. Tepat pada saat itu, tetua Liu Chengkun yang bepergian bersama dengan Chu Feng tiba-tiba berkata, "Chu Feng, roh dunia Asura kamu itu sangat kuat. Meskipun kultivasinya tidak sekuat roh dunia Asura yang aku temui sebelumnya, baginya untuk dapat membunuh Hongxi dengan mudah, kekuatan pertempurannya yang menantang surga pasti mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, atau bahkan 5 tingkat kultivasi. Adapun roh dunia Asura yang aku lihat sebelumnya, dia hanya memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu mengatasi 3 tingkat kultivasi," ucap Liu Chengkun. "Senior Liu, kamu pernah bertemu dengan Asura World Spirit lainnya sebelumnya?" tanya Chu Feng ingin tahu. "Aku sudah pernah bertemu." Pria tua ini beruntung bisa melihat Asura World Spirit sekali. Asura World Spirit itu dilepaskan oleh spiritualis dunia dari alam atas, dan itu sangat kuat. Namun demikian, aku merasa bahwa suatu hari kamu akan menjadi seorang spiritualis dunia yang bahkan lebih kuat darinya. Alasan untuk itu adalah, karena kamu memiliki kultivasi seperti ini di usia yang sangat muda. Aku belum pernah melihat seseorang sekuat kamu di usia kamu. Selain itu, roh dunia kamu juga lebih kuat daripada roh dunia Asura World Spiritis itu. Paling tidak, kekuatan pertarungannya melebihi kekuatan roh dunia lain. Jadi, aku merasa bahwa pencapaianmu di masa depan pasti akan melampaui spiritualis dunia itu. Alam biasa ratusan penyempurnaan ini tidak akan bisa menahan kamu, kata Liu Chengkun. Benar saja, Nyonya Ratu luar biasa, pikir Chu Feng sambil tersenyum lebih cerah. Apa yang dikatakan Liu Chengkun sudah membuktikan dugaan Chu Feng. Di antara Asura World Spirit, si Ratu adalah keberadaan yang lebih kuat dari biasanya. Pada saat itu, suara manis si Ratu yang dengan jelas menyatakan bahwa dia akan beristirahat, tiba-tiba terdengar sekali lagi. Aku tidak pernah menyangka akan ada spiritualis dunia Asura juga di sini. Apakah ini tidak berarti bahwa aku akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan orang-orang dari dunia roh Asura kita lagi? Ucap si Ratu. Itu benar. Aku juga ingin mengalami seberapa kuat spiritualis dunia Asura lain, kata Chu Feng mengantisipasi. Saat mereka berbicara, Chu Feng dan tetua Liu Chengkun tiba di pegunungan. Barisan gunung ini tidak terlalu besar.
Namun demikian, baik pegunungan dan sekitarnya beberapa puluh mil jauhnya, itu sama sekali tidak berpenghuni. Namun yang tersembunyi di pegunungan itu adalah istana bawah tanah. Tanpa Liu Chengkun mengatakan apa-apa, Chu Feng sudah tahu bahwa ini pasti wilayah Red Butterfly Society. Hanya saja, sebenarnya tidak ada satu orang pun di istana bawah tanah. Itu seolah-olah tempat ini sudah ditinggalkan. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, 3 sosok tiba-tiba terbang keluar dari kedalaman istana bawah tanah. Orang yang memimpin kelompok itu adalah si pria berambut kuning. Chu Feng pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia juga seseorang dari Red Butterfly Society. Saat itu, pria itu telah menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan kultivasinya. Namun sekarang, dia tidak melakukannya hari ini. Dengan demikian, Chu Feng bisa merasakan bahwa ia adalah leluhur setengah marsial peringkat 9. Meskipun kekuatannya lebih rendah dari Liu Chengkun, tapi dia masih sangat kuat. Adapun 2 individu lainnya, mereka adalah Tang Ying dan gadis pelayannya, Acai. Sebelumnya, ketika Tang Ying dan Acai telah melarikan diri, Liu Chengkun diam-diam mengirim anak buahnya untuk menerima mereka. Adapun orang yang telah menerima mereka, itu adalah si pria berambut kuning itu. Setelah melihat Chu Feng, Tang Ying dan Acai keduanya mengungkapkan senyum terkejut yang menyenangkan. Iru sudah jelas, tak satu pun dari mereka berharap bahwa Chu Feng akan dapat bertahan hidup. Aku memberi hormat kepada Tuan Tetua, ucap si pria rambut kuning. Setelah pria berambut kuning itu mendekati mereka, dan dia segera menyapa Liu Chengkun dengan hormat. Lalu dia berbalik ke arah Chu Feng, dan menyapanya dengan hormat. Senang bertemu denganmu lagi, teman kecil Chu Feng, ucap si pria rambut kuning. Senior, kamu terlalu sopan. Chu Feng buru-buru membalas salamnya. Dia bisa mengatakan bahwa, pria berambut kuning ini jauh lebih tua darinya. Dia juga adalah seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun. Chu Feng, biarkan aku memperkenalkannya padamu. Dia disebut Huang Luo. Dia adalah salah satu tetua Red Butterfly Society kami, ucap Liu Chengkun memperkenalkan. Chu Feng memberi hormat kepada senior Huang, ucap Chu Feng sambil menggenggam tinjunya lagi. Teman kecil Chu Feng, tolong jangan begitu. Aku, Huang Luo, tidak dapat menerima rasa hormat kamu. Huang Luo tertawa. Dapat dilihat bahwa dia memiliki kesan yang sangat baik tentang Chu Feng. Kalau tidak, dia tidak akan sopan seperti ini. Tuan Tetua, tampaknya kamu telah berhasil membunuh Hong Xi itu. Tanya Huang Luo dengan ekspresi bersemangat. Dia memang terbunuh. Namun demikian, dia tidak terbunuh olehku. Tapi sebaliknya, itu adalah teman kecil Chu Feng yang membunuhnya, kata Liu Chengkun. Apa? Seru mereka. Mendengar kata-kata itu, jangankan Huang Luo, bahkan Tang Ying dan Acai mengungkapkan ekspresi tertegun. Kamu semua pasti masih tidak tahu, bahwa teman kecil Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura. Liu Chengkun berkata kepada 3 orang dengan senyum di wajahnya. Asura World Spiritis, seru mereka. Benar saja, setelah mendengar kata-kata itu, Huang Luo, Tang Ying dan Acai semuanya terkejut. Jika orang lain yang mengatakan kata-kata itu, mereka bertiga pasti tidak akan mempercayainya. Namun demikian, Liu Chengkun bukanlah seseorang yang bercanda. Jadi, mereka semua percaya padanya. Namun demikian, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Karena bagaimanapun, spiritualis dunia Asura sangat jarang. Chu Feng, kamu terlalu luar biasa. Kamu sebenarnya seorang spiritualis dunia Asura. Mengapa kamu tidak menyebutkannya lebih cepat, ucap Tang Ying dengan sukacita. Dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga. Namun demikian, dia tidak tahu bahwa dia juga seorang spiritualis dunia Asura. Orang harus tahu bahwa spiritualis dunia Asura bukan masalah kecil. Sebagai contohnya, jika ada 2 spiritualis dunia dengan jubah naga Mark Royal, maka nilai dari yang merupakan spiritualis dunia Asura akan sangat melampaui nilai spiritualis dunia jubah naga Mark Royal. Kamu tidak pernah bertanya tentang itu, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan.
Bahkan jika teman kecil Chu Feng adalah spiritualis dunia Asura, maka tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Hongxi. Mungkinkah itu teman kecil Chu Feng, kamu menyembunyikan kultivasi kamu? Huang Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu salah. Roh dunia Asura teman kecil Chu Feng sangat kuat. Dengan hanya satu roh dunia itu saja, teman kecil Chu Feng membunuh Hongxi. Selain itu, Hongxi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Liu Chengkun menjelaskan. Mendengar kata-kata itu, ketiga individu itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dari apa yang dikatakan tetua Liu Chengkun, mereka sudah dapat mengatakan bahwa Chu Feng tidak mungkin mengalahkan Hongxi sendirian, dan bahwa roh dunia Chu Feng lah yang telah membunuh Hongxi. Namun secara umum, roh dunia seseorang akan selalu lebih lemah dari dirinya sendiri. Paling-paling, mereka akan memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan tuan mereka. Namun demikian, roh dunia Chu Feng sebenarnya bahkan lebih kuat darinya. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa, teknik roh dunia Chu Feng memang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mengendalikan roh dunia yang lebih kuat dari dirinya sendiri? Tang Ying, Acai, apa yang kalian rencanakan untuk dilakukan? Apakah kamu berencana untuk meninggalkan tempat masalah ini, atau apakah kamu berdua berencana untuk bergabung dengan Red Butterfly Society? Chu Feng bertanya pada Tang Ying. Dia sebenarnya hanya mengikuti Liu Chengkun di sini demi Tang Ying. Bergabung dengan Red Butterfly Society, mendengar kata-kata itu, Tang Ying dan mata Acai bersinar. Aku sudah berkonsultasi dengan senior Liu. Selama kalian berdua mau, Red Butterfly Society bersedia menawarkan perlindungan kepada kalian berdua, kata Chu Feng. Memang benar demikian. Jika kalian berdua mau, perkumpulan kupu-kupu merah kami akan menjadi rumah kamu. Liu Chengkun mengangguk. Terima kasih senior, atas niat baik kamu. Dan juga, terima kasih Chu Feng. Namun sebenarnya, kami berdua benar-benar tidak ingin menyusahkan kalian semua lebih jauh. Terutama kamu, Chu Feng. Kita hanyalah orang asing belaka yang hanya saling kenal dalam waktu singkat. Namun demikian, kamu sudah menyelamatkan aku berkali-kali. Selanjutnya, setelah kamu dengan jelas menginstruksikan aku bahwa aku harus segera meninggalkan tempat ini, maka aku masih membiarkan diri aku ditangkap oleh Hongxi, dan akhirnya melibatkan kamu. Aku benar-benar, saat dia berbicara ke titik itu, Tang Ying memiliki ekspresi bersalah. Jangan menyebutkan hal-hal di masa lalu lagi. Jangan lupa, kami adalah teman. Selanjutnya, aku adalah pengawal kamu, kata Chu Feng sambil tersenyum. Chu Feng, terima kasih. Kamu adalah orang terbaik yang aku pernah temui dalam hidup aku. Namun demikian, aku benar-benar tidak ingin mengganggu kamu lagi, kata Tang Ying. Dalam hal ini, tampaknya kamu berencana untuk membawa Acai jauh dari sini. Ucap Chu Feng sudah mengerti keputusan Tang Ying. Tang Ying mengangguk. Jika itu masalahnya, aku akan membantu mengubah penampilan kamu lagi. Kamu harus ingat, kali ini kamu harus pergi dari sini, kata Chu Feng. Terakhir kalinya, dia sudah mengubah penampilan Tang Ying sebelum berpisah dengannya. Namun demikian, dia masih ditangkap oleh Hongxi. Selanjutnya, penampilannya juga berubah kembali. Dengan demikian, kali ini Chu Feng bersiap untuk mengambil waktu mengubah penampilannya lagi, sehingga bahkan spiritualis dunia jubah tanda naga tidak akan dapat melihat melalui penampilannya yang diubah. Chu Feng, ubah penampilan kita menjadi yang lebih biasa, kata Tang Ying. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Chu Feng berubah. Meskipun Tang Ying tidak bisa dianggap sebagai kecantikan mutlak, tapi dia masih sangat cantik. Bahkan Acai juga cukup cantik. Seperti kata pepatah, semua orang menyukai keindahan. Sedangkan untuk wanita, bahkan lebih-lebih bagi mereka. Namun Tang Ying sebenarnya menyuarakan permintaan seperti itu. Ini berarti bahwa dia benar-benar siap untuk menjalani sisa hidupnya secara normal. Baiklah kalau begitu, ucap Chu Feng. Pada akhirnya, Chu Feng mengangguk. Kemudian, ia mulai mengubah penampilan Tang Ying dan Acai. Chu Feng sangat teliti kali ini.
Bahkan spiritualis dunia jubah tanda tidak akan bisa melihat melalui penampilan mereka yang berubah. Hanya saja, penampilan kedua gadis itu saat ini lebih rendah daripada 1/10 dari penampilan aslinya. Chu Feng merasa sangat menyesal melihat mereka. Ini terutama berlaku untuk Tang Ying, karena bagaimanapun, dia adalah nona muda keluarga Tang, dan seseorang yang telah memiliki status dan kekayaan sebelumnya. Dia dulu diberkati, namun sayangnya, orang tidak dapat diprediksi. Chu Feng, terima kasih, ucap Tang Ying. Setelah melihat penampilan mereka yang berubah, baik Tang Ying maupun Acai, keduanya tidak merasakan kehilangan. Namun sebaliknya, mereka sangat senang. Lagi pula bagi mereka berdua, ini setara dengan kesempatan bagi mereka untuk dilahirkan kembali. Ayo pergi, aku akan melihat kalian berdua, kata Chu Feng. Dia masih khawatir untuk Tang Ying dan Acai. Karena itulah, ia ingin secara pribadi mengawal mereka jauh dari daerah yang dikendalikan oleh Paviliun Luyang. Chu Feng, aku benar-benar tidak ingin merepotkanmu lagi, ucap Tang Ying sambil menggelengkan kepalanya. Dan setelah itu dia menambahkan, mari kita pergi sendiri-sendiri, tambahnya. Baiklah kalau begitu, izinkan aku untuk melihat kalian berdua suatu hari nanti, kata Huang Luo. Tidak perlu, benar-benar tidak perlu. Aku tidak ingin menyusahkan semua orang. Lagi pula, aku juga seorang kultivator bela diri. Aku lahir di dunia kultivasi bela diri yang berbahaya ini. Kamu semua akan dapat melindungi aku untuk saat ini, tetapi tidak akan dapat melindungi aku selamanya. Mari kita pergi sendiri-sendiri. Ini juga saatnya bagi aku untuk menjadi dewasa, kata Tang Ying. Mendengar Tang Ying mengatakan itu, Liu Chengkun dan Huang Luo tidak tahu harus berkata apa. Segera, mereka berdua memandang ke arah Chu Feng. Karena bagaimanapun, Tang Ying adalah teman Chu Feng. Sangat baik. Tang Ying, Acai, kalian berdua harus menjaga dirimu sendiri, ucap Chu Feng yang tidak memaksa Tang Ying. Chu Feng, senior, aku akan selamanya mengingat bantuanmu kepada kami, selamat berpisah, ucap Tang Ying. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Tang Ying dan Acai membungkuk masing-masing kepada Chu Feng, Liu Chengkung dan Huang Luo. Chu Feng dan yang lainnya tidak menolak mereka. Mereka semua tahu bahwa Tang Ying memiliki simpul di hatinya. Melakukan hal ini, itu malah akan membuatnya merasa lebih nyaman. Setelah itu, Tang Ying dan Acai pun pergi. Meskipun Tang Ying menyembunyikan pikirannya, tapi Chu Feng masih bisa mengatakan bahwa dia merasa sangat enggan berpisah. Dia sangat enggan, namun dia masih bersikeras untuk pergi. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak ingin menjadi beban bagi Chu Feng. Senior, terima kasih atas bantuanmu hari ini. Aku, Chu Feng, tidak dapat membalas bantuan kamu hari ini. Mohon terima persenjataan leluhur yang tidak lengkap ini. Ucap Chu Feng sambil mengeluarkan 4 persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Itu adalah senjata dari kepala keluarga Tang, kepala keluarga Chao, tetua Yuan Zhen, dan juga Hong Xi. Chu Feng, sebenarnya kamulah yang menyelamatkan aku hari ini. Aku benar-benar tidak dapat menerima itu, ucap Liu Chengkun menolak. Senior, kita hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan. Namun demikian, kamu rela berani menghadapi bahaya fatal bagi hidup kamu untuk menyelamatkan aku. Jika kamu tidak menerima ini, maka aku, Chu Feng, akan selalu merasa tidak nyaman, kata Chu Feng. Jika memang itu masalahnya, maka kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Teman kecil Chu Feng, aku hanya punya satu permintaan untuk kamu, kata Liu Chengkun. Senior, tolong bicarakan saja, kata Chu Feng. Bisakah kamu bergabung dengan Red Butterfly Society kami? Kata Liu Chengkun. Seketika, Chu Feng mengungkapkan ekspresi yang sulit setelah mendengar kata-kata itu. Dia benar-benar tidak ingin bergabung dengan kekuatan apapun, itu karena dia memiliki kesulitan tersembunyi. Hahaha, teman kecil Chu Feng, jangan mengingatnya. Aku hanya bercanda. Melihat ekspresi sulit Chu Feng, Liu Chengkun mulai tertawa seolah sedang bercanda. Namun ketika dia tertawa, kulit Liu Chengkun tiba-tiba berubah. Kemudian mulutnya terbuka lebar, dan dia menyemprotkan seteguk darah.
Darah mendarat langsung ke Chu Feng. Setelah memuntahkan seteguk darah itu, tubuh Liu Chengkun mulai berkedut dengan keras. Segera, dia kehilangan kesadarannya. Namun meskipun dia telah kehilangan kesadarannya, tubuhnya masih berkedut tanpa henti. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.